Hai, stroker, Agus Bahagia. Ya, sore hari ini saya ada di mana nih, Bang? Di Nusa Loka. Nusa Loka ya. BSD. Oh, ini BSD ya, iya. masuk ke SD. Bukan BSD. Ciputat ya? Bukan. Bukan, BSD. udah kecamatannya beda. Ya. Oh, oke. Tadi dari rumahnya Bu Pamulang. Ya. Sofi Sofiati. Itu Pamulang. Kita ke Pak Julianus, Ya. salah satu subscriber Stroker Agus Bahagia. Ini ada Pak Slamet. Nanti akan perkenalkan dirinya. Ya. Ya, Ciputat ya? Betul, Ciputat. Ini kami akan berbagi bagaimana stroke harus menyikapinya dan bagaimana kami harus menyikapi dalam berlatih, menyikapi dampak daripada stroke. Kami ini berempat nih, ada saya, Julianus. Pak Julianus, Selamat. Pak Slamet dan Pak. Abang Sampai. Ciputatnya. Kita mau perkenalkan dulu dengan Pak Julianus. Pak Julianus, tolong perkenalkan nama, usia, kapan terkena serangan stroke, di mana, terus kemudian apakah hemoragik, apa iskemik, terus sejak kapan Pak Bapak terkena serangan stroke? Monggo, silakan. Terima kasih Pak Andreas. Saya kena serangan stroke ini hemoragik, itu pecah pembuluh darah. Hemoragik, oke. Ya, sebelah kanan, jadi efeknya ke sebelah kiri. Itu habis Natalan tahun 2021. Natal 2021. Ya, akhir Desember. jadi 2000 tanggal 27 Desember. Jadi habis Natalan, rencana mau pulang kampung Pulang kampung setelah ceritanya. Natalan ya. Jadi ternyata Tuhan berkata lain. Ternyata maunya tahun baru di sini saja. Pulang kampung, boleh tahu Bapak kampungnya di mana nih, Pak? Saya di Toraja, Pak. Saya di Toraja. Tadi saya bilang monggo untuk ngerti, ternyata Pak Julianus asli Toraja. Toraja. Tanah Toraja. Tengah Toraja ya. Oh, JJ. Itu waktu itu di rumah atau di mana, Pak? Ini nih. Nah, dulu memang lagi puncak-puncaknya di segala bidang, Pak. Pakai di lagi puncak karir sama usaha. Jadi ya di situ juga puncaknya, tapi di situ ternyata awal kesalahan saya di situ. Itu dia, ada pesan bagaimana tuh, Pak? Terus Jadi di situ karena terlalu mengejar materi lah, uang apa segala, sehingga lupa bahwa ini menyita tenaga, menyita pikiran, dan membuat semua akhirnya kurang tidur lah apa semua gitu kan, dan kecapean, dan rata-rata tidurnya itu jam 3 jam 4 jam 3 jam 4 baru jam bangunnya jam 10 siang. Nah, saya kenanya itu pas lagi minum tapi sambil nonton ya. Ini minum bir, saya tuh jujur, jadi saya juga ada gara-gara minum bir lah. Jadi Ngerokoknya Bapak kuat. istilahnya masih suka minum Bir, alkohol gitu. alkohol, saya juga rokoknya 2-3 bungkus 3 bungkus sehari. sehari. Iya, 3 hari sehari. enak sih ya gitu kan. Iya. Iya. Saya udah lama. Oke. Dan saya sudah tahu bahwa kalau saya tekan itu udah 160 170 waktu Jadi, kok ya Bapak jadi tahu bahwa juga punya darah tinggi. darah tinggi 170, tapi disitulah karena belum tahu akibat dari stroke ini kan. Sampai dulu kan COVID kan, kalau kita mau Vaksin. divaksin itu kan ditensi dulu. Tensi dulu. Sampai gara-gara tinggi darah tinggi 180 nggak bisa, boleh. nggak boleh, nggak. Minimal 140. Wah, Iya. benar, sama saya 180 langsung nggak boleh. Oh iya, gitu pun, tapi nggak apa-apa karena udah biasa. Oke. Nah, cuma dalam kondisi itu karena ya bandel lah, tapi ya bandel lah, terlalu nganggap inilah
Tapi by the way, Oke. apapun yang terjadi, memang itulah jalan yang sudah jalan memang dilalui kan. Karena saya lihat juga ada kawan-kawan juga tanpa minum, tanpa merokok, kena stroke juga. Jadi itu sesuatu Contohnya ya. saya, Pak. Ya. Saya nggak minum, nggak ngerokok, olahraga senang, olahraga sepeda. Sepeda. Pokoknya olahraga tapi kena juga. Ya, kesimpulan dulu bahwa stroke yang kita alami kita syukuri dan kita bersyukur kita bisa stroke. Dan tidak semua orang stroke, berarti kita yang stroke ini kita syukuri. Nah, Karena hanya orang hebat yang bisa kena stroke. yang bisa melampaui ya, Pak. Melampaui ini, kalau nggak bisa melalui ini berarti bukan orang hebat. Iya. Iya. Ilmu baru. Iya. Iya. Dan contohnya sekarang saya kan walaupun saya sakit ini, tapi saya menganggap diri saya orang hebat. Iya. Dikasih cobaan stroke ini ya, Kuat. saya kuat. Iya. Gitu. Ya balik ke tadi tuh, jadi dulu awalnya itu stroke-nya gitu dulu, darah tinggi, udah tidurnya telat, capean, kebiasaan tidur itu jam 3 jam 4 terkenal lah saya kompleks ini. Oh, Iya. jadi kurang tidur. Iya. Akhirnya saya merasakan ini kayaknya ada nggak beres nih kan, masih di kafe. Mulai agak gimana Pak rasanya waktu itu? Langsung kayak nggak beres, nggak balance, nggak seimbang kan. Nggak seimbang, ya. Tapi saya sadar, ini nggak beres nih. Saya langsung ke rumah sakit. Itu tanggal 27 tuh, Pak. Sudah 2 masuk udah tanggal 28. Oh, udah 8. Hmm. Jadi saya langsung di sana di rumah sakit Eka Hospital. Saya langsung dinyatakan ya positif stroke, pecah pembuluh darah kan, hemoragik. Oh, hemoragik. Ya udah. Tapi nggak pingsan tuh, Pak. Enggak. Oh. Nggak pingsan. Cuma saya di sana disuntik kan langsung dibius kan. Oh. Oh, jadi Bapak cepet waktu itu ya? Ya cepat sekali. Langsung ngerasa. Langsung merasa, langsung saya ganti baju, celana. Ini ambil tas kecil, dompet, udah saya berangkat. Masih bisa, mungkin masih bisa bawa mobil, tapi ada saya teman minta tolong diantar dulu sebentar deh. Sampai sana cek, wah ini pecah pembuluh darah. Langsung saya dibius, ditindakin. Besoknya ini kan orang dari kantor datang kan, dicek, wah ini kayaknya kamu harus dipindahin. Kalau dipindahin di PON kan, karena kantor kayak kantor merasa bertanggung jawab lah kan, langsung ya mereka perusahaan jadi langsung dipindahin. Nah di sana, di situ lah mulai nggak bertenaga, nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain lah. Jadi berdiri nggak bisa ini. KO lah di situ. Tapi nggak bisa jalan. Jadi seminggu itu 2 minggu lah nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya keluar aja, keluar 2 minggu. Di sini baru datang dari orang PON, jadi ada kayak Terapisnya datang. kunjungan fisioterapi tuh, ngajarin jalan seminggu jalan, bisa jalan. Oh, sudah bisa jalan. Iya, itu seminggu. iya. Jalannya tapi masih ini, tapi udah bisa jalan. Gitu Pak. Waktu itu Bapak kondisinya jalan, pulih, merasa Bapak sudah mulai pulih ya kalau dari cerita tadi? Jadi orang juga kaget lihat saya bisa jalan, udah pulih kan, udah keliling-keliling kompleks ke sini. Udah keliling komplek. Iya, jadi udah pergi juga ke mana gitu. Kadang ke kantor juga, udah itu. Oh, 2 bulan kemudian saya udah jalan sering ke kantor lah. oh sudah masuk ke kantor. Ke kantor. Sudah aktivitas. Aktivitas tapi ya saya paling setengah hari. Iya. Tapi setidaknya 2 bulan itu udah mulai jalan dan aktivitas kantor, berarti orang lihatnya sudah angsur untuk pulih tuh Pak ya? Iya, Langsung ya karena mereka dulu melihat saya itu kayak udah mati. Kayak dianggap mati udah. Pertama kan waktu dibawa itu, dilihat ke dalam itu tensinya itu parah kan, 200 lebih kan. Oh.
sama jantung apa tuh dianggap sudah lewat kan, dan waktu minggu 1 minggu 2 minggu orang melihat saya ke rumah sakit nggak ada harapan. Cuma setelah 2 minggu itu udah, karena dilatih udah bisa jalan kan, orang kaget, weh kok hidup. Sampai dokter itu bilang kok hidup. Kok hidup, mujizat. Oke. Nanti sekarang ke Pak Slamet, nanti ada pertanyaan kemudian nih Pak ya. Selanjut Pak Slamet, coba Pak coba ceritakan tentang stroke Bapak. Iya. Ya, nanti ada cerita-cerita yang menarik nih dari antara keduanya nih kali ini. Pak Slamet bisa ceritakan Pak, kapan mulai, apa iskemik atau hemoragi Pak? Oke, saya Pak Slamet mau bercerita nih Pak. Oke, Pak. Jadi kalau saya itu pemicu stroke adalah hipertensi. Nah, jadi hipertensi waktu serangan itu tensi saya 250 per 120. 250 per 120. Kan nggak pecah ya? 240 Iya. pecah saya Mas. Oh, pecah ya? Saya Berarti nggak, kuat. saya nggak pecah, kuat. Nah, itu masih bisa berjalan, bisa itu. Karena pertama saya itu ada faktor genetik. Genetik Dari darah bapak. tinggi. Dari bapak juga stroke, meninggal stroke. Ibu stroke ringan. Terus Ibu juga. stroke ringan. Terus kakak saya yang pertama sama kedua itu jantung. Nah, kakak saya persis waktu saya kena stroke 2 bulan dia menyusul kena stroke juga sekarang ini. Jadi kakak adik. Itu cuma kakak saya memang perempuan. punya aliran darah tinggi apa? Keluarga Genetik, iya. Genetiknya. Gitu ya. Jadi yang stroke itu 2. Saya sama kakak saya persis gitu. Cuma dia dari gula darah, saya dari hipertensi. Gitu. Nah, hipertensi itu sebenarnya saya sudah terdeteksi dari 2019. Nah, waktu itu saya jadi anggota KPPS, syaratnya adalah harus punya surat sehat dari dokter. Betul. Waktu saya cek ke dokter, tensi saya adalah 220 per 100. Akhirnya nggak dapat surat sehat, malah suruh berobat. Ya, terus kaget dokternya, Bapak sendiri nih kesini. Iya, saya bilang, naik apa? Motor? Nggak pusing nggak? Enggak, saya bilang biasa. Iya, betul. Itu yang ternyata itu yang berbahaya. Betul. Itu semenjak itu saya disarankan kontrol tiap bulan ke Vaskes 1 di puskesmas dan rutin minum obat amlodipin 10 mili Pak. 10 mili. Itu 2019, 2021, 2022 saya konsumsi rutin. Rutin dari 2019 sampai 2022 konsumsi rutin. Nah, Sadarlah. iya. Tidak abai. Dan saya cerita teman saya di Jogja itu dari teman SMP, SMA, cuma kuliahnya beda, itu sama. Kena stroke duluan dia hipertensi juga. Dia pesan saya cerita saya hipertensi. Hati-hati kamu jangan sampai kayak saya gitu, harus dijaga gitu. Nah, saya waktu itu rutin tuh. Selama 3 tahun itu menjaga itu obat rutin, kontrol sebulan sekali gitu. Walaupun tensi masih berkisar 160, masih tinggi terus gitu, masih tinggi terus itu ya. Karena ternyata setelah saya pelajarin itu minum obat itu juga pengaruh ke penurunan tensi. Tapi kalau aktivitas kita dalam setiap hari dan pola makan juga dijaga, itu tetap memicu tensi itu tinggi Pak. Jadi aktivitas nggak boleh terlalu aktivitas capek tinggi, sibuk saya terus itu. Nah, terus makannya ya dijajan di jalan ketemu tetap bersantan ya kan, ya senengnya begitu gitu. Iya, gorengan yang dari terus minuman ya kalau ini ya minuman kemasan gitu. Dan saya nggak punya pikiran kalau hal yang semacam itu berbahaya bagi kita. Wah, gitu. jadi kalau nontonnya orang-orang teman-teman yang sehat ini berguna sekali. Iya, gitu. Nah, terus di awal pertengahan 2003 itu saya rajin olahraga tenis meja lagi Pak. Karena saya basicnya dulu suka main tenis meja waktu di Jogja itu, di Gunung Gede itu. Nah, kebetulan ada turnamen
IKG, Ikatan Kuliah Gunung Kidul itu antar kecamatan. Nah, saya ngikut di situ di GOR di Bekasi dulu. Mulai itu saya seneng lagi gitu, rajin olahraga lagi. Nah, salahnya saya adalah olahraga itu malam. Olahraga malam. Dan saya belum begitu memahami kalau pantangan orang yang hipertensi jangan sampai kurang tidur. Gitu. Sementara saya maintenance tiap malam itu selesai jam 11, jam 12. Saya sampai rumah setengah 1, jam 1. Tidur sebentar, setengah 5 azan subuh, saya harus bangun, harus nyiapin dagangan. Langsung keliling pagi itu. Iya. Ya di tiap hari keliling di sini ya, Pak. Itu ada cerita lain. Dari situ. Jadi semenjak olahraga itu memang berat badan saya menurun. Terus badan rasanya enteng gitu. Tapi saya itu mulai mengabaikan minum obatnya. Terus minum obat udah nggak ini. Saya paling minum kalau udah pusing aja gitu kan. Sementara istri saya itu ngingetin terus, bahaya loh kalau nggak minum, kalau udah biasa minum obat darah tinggi, terus hipertensi, udah rutin terus berhenti. Itu kata dokter itu bisa menyebabkan stroke. Saya olahraga, saya udah sehat, saya mau sehat tanpa obat, saya gitu. Saya sehat karena olahraga, saya gitu. Ya boleh dekan sama Pak Julianus. Jadi saya itu juga bandel gitu. Artinya egois saya. Dibilangin tuh nyepelein gitu, nyepelein lah gitu tuh. Jadi pelajaran jangan sekali yang sudah hipertensi, kalaupun sudah minum obat juga dijaga pola makan dan aktivitasnya jangan sampai berlebihan, istirahat harus cukup gitu tuh. Karena saya merasa setelah kena serangan stroke itu, tadi saya langsung drop 120/80 sampai sekian stabil. Gitu kan. Paling tinggi 130/90 itu kalau saya kecapean atau gimana atau banyak pikiran gitu. Nah, ternyata bisa turun segitu. Pertama adalah minum obat rutin, aktivitas terukur, tidak kecapean, pikiran nggak terlalu banyak, istirahat cukup. Jadi apa tadi itu? Minum obat rutin, terus istirahat cukup, aktivitas tidak berlebihan, istirahat tidur cukup. Gitu. Nah, itu berlawan dengan saya sebelumnya. Aktivitas berlebihan, tidak minum obat, banyak pikiran, begadang tiap malam itu, Pak. Gitu. Jadi singkat cerita, saya pulang dari Jogja, pulang liburan Hari Raya Idul Fitri, nyampe rumah sore, paginya saya masih bersih-bersih. Di Jogja itu full, saya seminggu itu begadang full, ketemu teman-teman dia. Kebetulan pas reuni akbar ya, wayang kulit juga semalam suntuk, pokoknya semua aktivitas itu. Pulang ke sini pun nyampe rumah, saya bilang Senin saya mulai jualan, ada waktu libur 2 hari, rumah harus rapi. Saya naik ke genteng, benerin yang bocor, ngecat yang itu, tapi nggak capek gitu, Pak. Karena semangat gitu. Nah, itu selesai ngecat itu jam 4 sore, saya turun, mandi, makan sore. Itu saya tanggal berapa? Itu tanggal 30 Mei 2003. 29 sorenya 29 Mei 2023. Nah, itu saya makan jam 5 itu kok nelen susah gitu. Nelen susah itu. Ini kenapa setiap ngunyah ditelan harus didorong dan minum gitu. Dan itu pun saya nggak menyadari itu adalah salah satu penyebab stroke. Gejala stroke adalah susah menelan, itu salah satu gejala stroke, dan saya nggak sadari itu gitu. Begitu maghrib ambil air wudhu itu udah mulai keseimbangan kurang ke sebelah kanan lemahnya. Terus habis sholat saya nggak curiga itu udah bisa main HP, chattingan sama teman-teman. Begitu jam 8 di sini mulai pegel, saya gerakin, tapi kok normal, saya gini-gini. Saya udah karena saya udah feeling, waduh, jangan-jangan stroke ini. Tapi enggak, saya sehat ini, masih bisa. Saya lari-lari tempat, saya perenggangan, enggak itu kah? Saya tidur lagi. Mungkin karena pegel doang saya kecapean gitu.
Begitu saya kencing ke kamar mandi, keluar itu udah nggak bisa jalan saya Pak. Udah diseret gini, tangan udah gini nih. Kena nih saya. Apaan? Stroke saya kena. Jangan ngomong. Iya kena saya Tapi bilang. ngomong waktu itu lancar ya? Masih bisa. Langsung panggil anak saya. Panggil. Artinya ngecek BPJS dulu sama ke Vaskes 1 dulu, puskesmas. Nah itu ditensi 250/120. Langsung dikasih amlodipin yang 10 mili 2 biji. Langsung diminum Pak, duanya. Langsung ke rumah sakit terdekat. Ini bahaya Bapak. Nah begitu itu Siang malam. malam Pak. Malam. Jam 10 langsung ke Sariase Ciputat yang terdekat, dan saya di tensi itu udah turun dari 200/100. 200/100. Iya, dari 250 itu. Cuma Bapak langsung rawat inap. Jadi situ langsung CT scan, rekam jantung segala macam, darah segala macam. Artinya dinyatakan positif penyumbatan stroke. Penyumbatan berapa titik Mas? Nggak dijelaskan waktu itu? Nggak jelaskan, cuma saya menanya itu sekitar 4 atau 5 gitu Pak. 5 titik sekaligus. Iya, karena pertama yaitu saya itu pola makannya Pak. Gorengan atau Saya itu apa? makanan bersantan tuh paling suka. Wah, dia paling enak tuh kalau pakai santan. Jadi Apa orang Jawa tuh makan gudeg apa ya? Ecer apa? gudeg kerecek gitu. Waduh, Nah, Pak, terus enak banget, Pak. ada apa itu? Cerita itu jadi miler saya. Jangan lombok. Kalau orang Gundul jangan lombok. Jangan tumpang ya. Iya. Yang Lombok itu. Wah, Jadi cuma tempe cabai tapi pakai santan gitu. Terus gulai, terus apa tengkleng, wah itu hobi. Boleh lah. Iya. Boleh yang paling parah. Iya. Waduh, enak Gulai banget, tengkleng itu aduh hampir, terus makanannya bersantan lah. Wah. Nggak seperti itu. Itu tiap hari makannya begitu. Waduh. Gitu. Jadi ya gitulah. Jadi yang mana Pak bisa dilihat? Saya sebelah kanan. Oh, leka semua. Iya kanan. Oh. Tapi udah bagus ya. Tapi jari ada yang Jari lekuk ya. Coba Iya, bisa begitu. kelihatan nggak? Nah iya coba. Oh enggak, bukanya juga bukanya masih susah. Udah bisa buka udah bisa buka ya. Bisa tuh. Tuh, maksimal gitu. Ini Maksimal. maksimal. Bisa. Tadinya ya cuma nggak bisa. Cuma ini Cuma gini nih. merintahin gitu. Kalau awalnya kena cuma bisa gini doang. Oh. Bisa begini doang. Yang lain mati total. Oke. Udah Nah, gitu. Ya ceritanya saya begitu Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Iya, terima kasih loh. Pak Iya. Selamat. Sekarang kembali ke Pak Yulianus nih. Pak Yulianus, apa yang Bapak usahakan nih selama stroke 3 tahun ini, mengupayakan untuk kesembuhan Pak? Latihan atau apa ya Bapak boleh cerita Pak? Silakan. Ya.